Oke, kita balik lagi sama si Rancilio ya. Oke, ini sudah 1 kali 24 jam lebih. Hasil cor-corannya ini kenapa kita pakai cor-coran otomotif ya, karena untuk keamanan ya. Nah lihat, kalau ada yang bilang wah udah itu pakai merek Dextone, kita sebut ya merek Dextone, ini nggak akan kuat seperti cor-coran si otomotif ya, seperti itu. Sudah oke, sudah kuat ya, sudah tidak goyang. Ini juga, ini paling tinggal dari ininya aja nih, kita kencangin itunya tuh, kita kencangin nanti baut itunya ya. Ini ada beberapa kabel juga yang kita akan perbaiki lagi, tambahkan ini kan bahaya tuh ya, groundnya itu masih pakai solasi, nanti kita amankan. Kenapa kita mementingkan seperti kabel harus aman ya, soket-soket, karena gini, sifatnya listrik itu getaran ya, atau ada kan hertz ya, jadi 220 volt 50 hertz. Nah itu getaran berarti, jadi dia gelombang. Jadi listrik yang mengalir itu menimbulkan getaran. Nah mesin juga bekerja ketika vibrasi. Kenapa namanya pompa vibrasi? Yaitu tadi sistemnya getaran. Kalau ada lagi pompa rotari, dia sistemnya tuh bilah ya, jadi dia bilah rotari disebutnya. Kalau di otomotif tuh ada rotary engine ya, seperti itu, dia tanpa klep. Jadi sama seperti pompa ini juga dia rotari. Terus juga kenapa kita bilang tidak aman? Ya kita berdasarkan dari ini aja ya, pemahaman umum aja. Listrik lebih dari 1000 watt teralirkan di dalam sebuah mekanisme kerja mesin itu bisa berbahaya ketika kabel-kabelnya tidak normal. Misalkan ini bocor gitu ya, ini kan tersentuh dengan plat metal semua, itu kita bisa meninggal nanti ya, seperti itu. Terus juga seperti perbaikan-perbaikan seperti ini, itu gampang, cuman A, B, C, D, E, F, G lah itu yang disebutkan di dalam media sosial. Memang mudah, tapi itu tadi di Coffee Technician semua kembali kepada faktor keamanan dari pengguna mesin itu sendiri. Karena ini disebutnya di atas 1000 watt, itu disebutnya arus besar. Karena listrik rumahan aja itu 900 watt aja bisa bikin kebakaran, bisa bikin meninggal ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya, kembali lagi Coffee Technician jelaskan mesin apa yang terbaik, atau ada referensi mesin untuk kita gunakan. Kembali lagi Coffee Technician ingatkan preferensinya seperti apa. Misalkan kita mau beli mesin untuk penggunaan komersil, yaitu tadi berarti sudah ada klasifikasi mesin-mesin komersil. Kalau yang seperti ini di komersil gimana Om? Ya kan, nggak masalah. Mesin apapun yang digunakan, walaupun itu mau kapot sekalipun, itu tetap aman ya. Jadi kembali lagi kepada pengguna. Seberapa pengguna ingin menggunakan mesin yang dibeli sendiri gitu ya, yang digunakan sendiri untuk bekerja dalam membuat produk di dalam jualannya, terutama di kegiatan komersil ya. Terus ini kenapa juga kita tutup-tutup, yaitu tadi karena ini watt besar, terbuka, banyak metal ya. Jadi kembali lagi Coffee Technician selalu sebutkan tidak bisa memberikan referensi apapun, karena itu tadi ya, kebutuhan dari setiap user itu berbeda-beda dari segi penggunaan, terus dari segi investasinya atau budgetingnya seperti apa. Karena nanti misalkan yang terbaiknya seperti apa, kembali lagi kepada preferensi atau ekspektasi dari yang diinginkan oleh penggunanya gitu ya. Ini mesin-mesin yang cukup terkenal ya, brandnya Rancilio, cukup terkenal. Terus keawetannya, dari build quality-nya ya, kalau secara pribadi untuk menilai bisa dilihat sendiri ya, kualitas dalemannya dari mesin Rancilio dengan mesin yang banyak sekali hype di luar sana. Ini metal ya, full metal. Terus juga ini lebih stabil ya, karena dia menggunakan mini boiler ya, bukan mikro. Kalau mikro boiler ada di konten-konten sebelumnya. Terus kalau yang komen-komen, terima kasih, baik itu komen head speech atau komen yang menambahkan informasi. Saya Coffee Technician mengucapkan terima kasih, karena memang setiap orang berhak untuk mengutarakan pendapatnya. Walaupun ada yang komennya head speech, ya nggak masalah untuk Coffee Technician ya. Mau dia lu gua atau lu Om nggak bisa kalibrasi, nggak masalah. Atau Om bantu orang, ilmu nggak dibawa mati, ya mati ilmu bukan masalah ilmu nggak dibawa mati. Tapi ini bicaranya adalah satu
profesional, keahlian. Kedua, kita bicara keamanan dari segi penggunanya, karena kalau kita sebar-sebar ilmu tanpa ada basisnya, tanpa ada dasarannya, maka bisa menyebabkan juga berbahaya bagi yang menjalankan ilmu tersebut, gitu ya. Oke, itu aja. Terus juga ini nanti yang kemarin ya, kita lanjut nih V60 yang digunakan untuk komersil, banyak kan kayak gini-gini ya. Dia karena build quality ini dari plastik ABS, memang ini yang hard ABS ya, tapi tetap namanya mesin itu pasti akan ada hausnya. Ini contohnya ya, tingkat kehausan yang disebabkan oleh penggunaan. Terus matanya juga karena banyak menggiling biji-biji kopi yang sekarang, terutama di 10 tahun terakhir, perubahan-perubahan roastingan itu semakin mudah ya, semakin mudah karena kita menonjolkan flavor, sudah bukan lagi body. Kalau dulu kita di tahun 90 sampai tahun 2000-an kita menonjolkan bodinya. Kalau sekarang kita menonjolkan flavornya agar balance, agar deskripsi flavornya lebih luas ya. Seperti itu untuk V60. Jadi mesin apapun, sebagus apapun, semahal apapun, tetap butuh perawatan, tetap butuh penggunaan yang tepat. Karena perawatan terbaik itu adalah diawali dengan kita tepat membeli mesin. Kedua, menggunakan secara tepat sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga ya tetap dengan teknisi-teknisi perawatan-perawatan. Oke ya. Sementara itu dulu dari Coffee Technician. Nanti mau lanjut yang ini, kita perbaikin lagi. Untuk yang mau japri-japri, konsultasi pribadi, kalau ada yang head speech-nya berapa, bayar konsultasi. Kita tidak bicara bayarannya, di sini kita bicaranya konsultasi pribadi agar tepat peruntukannya, agar tepat ekspektasinya yang diinginkannya, karena informasi di luar sana terlalu banyak dan kadang-kadang kita kalah dengan pemilihan yang dimana kalahnya dengan hype ya. Oke. Thank you and see you next vlog.